mungkin karena gue non muslim, jadi yang gue tahu adalah bagaimana supaya mengedukasi yang non muslim juga. At least gitu, itu yang gue punya akses untuk gue ngomong. Pertama, lu gak perlu takut sama yang namanya Islam, Muslim, ataupun ya kalau gue jujur, gue ngobrol sama gini, gue ngefans banget sama Nabi Muhammad gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini lini masa kita diramaikan dan sebagian kita dihebohkan oleh kasus penghinaan Nabi Muhammad melalui karikatur yang dilakukan oleh salah satu media massa di luar negeri, yang sebenarnya sudah lama dilakukan. Dan menjadi heboh kembali karena satu pemimpin negara di luar negeri membela penghina Nabi Muhammad tersebut atas nama kebebasan berekspresi. Lalu bagaimana sikap kita? Sebenarnya bisakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihina? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, saya mau mengatakan bahwa jangankan untuk dihina, untuk dipuji pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa oleh kita. Sebab suatu pagi Nabi Muhammad tiba-tiba tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau begitu ceria pagi ini Nabi Muhammad? Kemudian kata Nabi Muhammad, aku mendapatkan kabar gembira semalam. Apa kabar gembira itu, wahai Nabi? Kemudian kata Nabi, semalam datang kabar dari Jibril kepadaku dan mengabarkan bahwa seorang yang bersalawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan mencabut 10 keburukannya dan mengganti dengan 10 kebaikan serta menaikkan 10 derajat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain, Nabi sabdakan bahwa siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepada dia. Atau dalam hadis yang lain dikatakan doa akan sempurna sampai kepada Allah jika diiringi dengan salawat kepadaku. Dan banyak hadis lain yang mengatakan siapa yang bersalawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 balasan kebaikan kepada dia. Dan Nabi Muhammad sendiri menjanjikan bahwa dia akan menjadi calon penghuni surga, yakni orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi Anda memuji Nabi Muhammad saja tidak bisa, karena begitu Anda memuji 1 kali, Allah bayar pujian kamu kepada Nabi Muhammad 1 kali itu dengan 10 keberkahan, dengan 10 derajat, dengan 10 kebaikan, bahkan dijamin masuk surga. Sehingga kalau ibarat kata kita memberi 1.000 rupiah kepada Nabi Muhammad, maka Allah mengembalikan 10.000 rupiah kepada kita, 10 kali lipat. Maka sejatinya Anda tidak bisa memuji Nabi Muhammad. Salawat Anda bukan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak semakin mulia karena pujian kita, karena beliau manusia yang sudah sempurna, sehingga tak bisa kita sebenarnya memuji Nabi Muhammad. Ketika kita memuji Nabi Muhammad, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita agar naik 10 derajat, agar mendapatkan 10 kebaikan, dan agar mendapatkan 10 keberkahan, serta menjamin diri kita untuk masuk surga. Bukan untuk Nabi Muhammad. Beliau tidak bisa dipuji. Apalagi dihina. Dipuji saja tidak bisa, apalagi dihina. Siapa yang menghina Nabi Muhammad, maka kehinaan akan kembali kepada dirinya. Karena seperti Anda menghina sebuah mutiara, maka yang terhina adalah yang menghinanya. Karena pada nyatanya mutiara itu indah. Hanya orang-orang buta, hanya orang-orang dengki, hanya orang-orang hasud yang menyebut mutiara itu jelek, hina, tidak indah. Karena semua tahu bahwa mutiara itu indah. Apalagi Nabi Muhammad. Semua tahu, kawan maupun lawan tahu bahwa beliau adalah sosok yang agung. Musuh-musuh Nabi Muhammad dalam beberapa riwayat mengakui keagungan Nabi Muhammad. Namun mereka tidak rela
untuk masuk Islam karena mereka tidak ingin tunduk kepada hukum yang adil, yang bijaksana. Karena mereka dikendalikan oleh nafsunya, hendak menindas, hendak mendiskriminasi orang lain, dan lain sebagainya. Tapi mereka mengakui keagungan pribadi Nabi Muhammad. Sehingga jangankan mereka musuh Nabi Muhammad atau kawan Nabi Muhammad, bahkan alam semesta ini mengakui keagungan Nabi Muhammad, sehingga seluruh alam semesta ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah katakan, jangankan seluruh isi alam dan para malaikatnya, Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Maka kalau Allah saja yang maha terpuji telah memuji Nabi Muhammad, bisakah kita memuji Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah dipuji oleh yang maha terpuji. Maka pujian dari kita sebenarnya untuk diri kita sendiri, agar kita terpuji karena memuji yang terpuji. Apalagi menghina. Yang memuji adalah yang maha terpuji. Bisakah ada orang yang menghinanya setelah beliau dipuji oleh yang maha terpuji? Tidak bisa. Sebagaimana jika Anda menghina Yesus, jika Anda menghina tokoh-tokoh dari agama lain yang begitu agung, maka kehinaan akan kembali kepada diri Anda. Karena siapa yang menghina mutiara, maka yang terhina adalah yang menghinanya. Sebagaimana saya tulis di buku saya, Tuhan Ada di Hatimu, dalam subjudul tentang bisakah agama dinista dan Tuhan dibela. Di halaman 73 saya tulis, orang yang di luar Islam sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menghina ajaran Islam maupun merendahkan citra Islam, selama umat Islam tak berbuat yang bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri. Maka sejatinya, siapapun ia dari luar Islam tidak akan pernah bisa menghina Islam, Nabi Muhammad, Allah, dan segala sesuatu yang terkait dengan Islam. Mereka tidak akan bisa menghina selama kita tidak menghinakan diri kita. Selama kita tidak menghinakan diri kita, maka orang lain tidak akan bisa menghina. Anda tidak akan bisa dikatakan bodoh selama Anda tidak benar-benar bodoh. Anda tidak akan bisa dikatakan buruk selama Anda bukan orang yang buruk. Kalau Anda orang yang baik dan ada yang mengatakan Anda buruk, maka keburukan akan kembali kepada orang yang menyebut Anda buruk. Apalagi Nabi Muhammad. Orang luar tidak akan pernah bisa menghina Nabi Muhammad. Tidak akan pernah bisa menghina Islam, Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita diajarkan oleh Quran, jangan pernah hina sesembahan orang lain. Sosok-sosok yang disucikan oleh orang lain, jangan pernah menghina. Karena yang akan terlihat bodoh adalah justru dirimu sendiri. Yang akan terlihat hina adalah dirimu sendiri. Dan justru itu akan membuat orang lain akhirnya menghina kita. Dan yang berdosa pada akhirnya adalah kita sendiri. Maka yang benar-benar sejati bisa menghina Nabi Muhammad adalah kita sendiri. Ketika kita tidak kenal Nabi Muhammad, ketika kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, ketika kita tidak menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, dan utamanya ketika kita tidak meneladani akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah sedih akan hinaan orang lain. Ada orang-orang Taif yang melempar batu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad balas dengan melempar senyuman. Ada pemuda suruhan Abu Sufyan yang meludahi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad balas dengan menjenguknya ketika sakit. Ada seorang badui
yang bahkan memegang bagian leher dari baju Nabi Muhammad dan digoyang-goyangkan badan suci Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad tidak membalasnya kecuali dengan senyuman dan memaafkan pemuda itu. Bahkan Nabi Muhammad melarang Sayyidina Umar yang saat itu terpancing marah. Kata Nabi Muhammad, "Tidak Umar, aku tidak membutuhkan kemarahanmu. Yang kubutuhkan adalah kesabaran dan balasan kebaikan atas keburukan yang orang lain lakukan kepada kita." Nabi Muhammad sendiri tidak pernah marah dan tidak pernah terhina dan tidak pernah membalas hinaan orang lain kepada beliau. Justru dibalas dengan kebaikan. Karena hinaan yang dibalas dengan hinaan, yang ada hanyalah lingkaran setan kehinaan. Sedangkan jika hinaan dibalas dengan kebaikan, maka kita akan menghentikan hinaan itu sendiri. Sebagaimana kisah seorang pemuda suruhan Abu Sufyan yang diminta meludahi Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad menjenguknya saat dia sakit, justru badannya bergetar, menangis, memeluk Nabi Muhammad dan bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad membalas dengan hinaan, maka pemuda itu tidak akan pernah sadar dan bertaubat dan masuk Islam. Oleh karena itu, akhlak teragung adalah berakhlak kepada utamanya orang yang tidak berakhlak kepada kita. Karena di sana bukan hanya ada akhlak kita, tapi juga ada nilai dakwah dan pelajaran bagi mereka yang tidak berakhlak. Pada akhirnya, jangan pernah kita sibukkan diri kita, khususnya di bulan Maulid ini, dengan selain cinta kepada Nabi Muhammad. Tunjukkan diri kita sebagai pribadi yang tenang, yang damai, yang bijaksana, yang profesional, dan berakhlak dalam menanggapi orang-orang yang menghina Nabi Muhammad dengan yang pertama, tidak heboh dan sibuk dengan penghinaan itu. Kemudian yang kedua, tidak membalas dengan hinaan juga. Kemudian yang ketiga, membalas dengan sikap-sikap yang baik, sembari tetap meminta agar hukum ditegakkan bagi siapa saja yang menghina orang lain, bukan hanya Nabi Muhammad. Siapapun tidak boleh menghina seseorang. Meskipun orang itu terhina, kita tidak boleh menghinanya. Karena hinaan, meskipun kepada orang yang terhina, tetaplah hina. Di mana hinaan itu jelas adalah keburukan dalam Islam. Maka sikap kita yang terakhir adalah tetap meminta agar hukum ditegakkan. Kita akan bersikap tegas, bukan keras. Tegas mengatakan bahwa penghinaan kepada Nabi Muhammad telah mencederai nilai-nilai luhur kebebasan berekspresi. Karena kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan mulia sebagai satu nilai luhur, bukan dengan hina menghina. Kita juga dengan tegas menegaskan bahwa penghinaan kepada Nabi Muhammad telah melukai keakraban kita sesama manusia antara muslim dan non-muslim. Hinaan kepada Nabi Muhammad telah memperburuk Islamofobia di negara-negara Eropa dan Amerika. Penghinaan kepada Nabi Muhammad telah membuat hubungan kita tidak mesra lagi. Maka bersikap bijaklah. Serahkan kepada negara untuk kemudian melayangkan keberatan atas pembelaan negara lain terhadap penghinaan Nabi Muhammad. Dan kita jangan tunjukkan kecuali akhlak yang agung kepada mereka yang menghina Nabi Muhammad. Sembari kita doakan, semoga
mereka yang menghina Nabi Muhammad pada akhirnya mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad, dia mengenal Nabi Muhammad, dan akhirnya dia sadar bahwa yang dihina adalah seseorang yang bukan hanya tidak pantas dihina, tapi bahkan dipuji pun beliau tidak pernah mau kecuali dengan meminta kepada Allah agar membalas 10 kebaikan 10 kali lipat atas pujian yang kita berikan kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.